Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sedang bersama Hikmah Ramadan ya. Kuliah di mana, Hikmah? Di kampus Institut Manajemen Indonesia. Semester akhir ya? Semester akhir, semester 8. Semester 8 ya. Bisa diceritakan nggak, Hikmah, saat Hikmah menjalankan proses penyelesaian tugasnya itu gimana sih? Dari awal, mungkin dari pengajuan judul, seminar, lalu sampai penelitian sekarang, itu bisa diceritain dari gimana? Ya, kalau untuk pengalaman Hikmah sendiri pada saat menyusun skripsi itu, awalnya itu kan ya kita sebagai mahasiswa tingkat akhir yang baru aja pertama kali meneliti dan nggak ada experience sebelumnya gitu kan, nggak ada pengalaman sebelumnya, jadi mungkin banyak belum tahu apa-apa. Waktu itu belum tahu apa-apa waktu pertama kali, dan jujur ada perasaan bingung, tapi ya waktu itu setelah seiring berjalannya waktu, karena memang ada dosen pembimbing, sebelum itu juga sempat ada mata kuliah metodologi penelitian, jadi ada gambaran betul sekali, ada gambaran gimana proses pengerjaan skripsi, mulai dari penemuan masalah itu seperti apa, fenomena masalahnya seperti apa, kemudian sampai dengan pengajuan judul itu memang mengalami ada beberapa kendala yang kerap kali Hikmah temui. Pasti. Betul banget, Pak. Kendala saat pengajuan judul gimana? Ditolak terus atau bagaimana? Kebetulan dosen pembimbing Hikmah saat itu, ya alhamdulillah mendapat dosen pembimbing yang luar biasa baik banget. Kriterianya sesuai yang kamu inginkan. Iya, betul banget, Pak. Alhamdulillahnya, dan sesabar itu gitu menghadapi kita sebagai mahasiswa. Untungnya. Ya untungnya pada saat proses pengajuan judul itu ya sempat sempat dikoreksi, dan ada beberapa judul juga yang direkomendasikan sama dosen pembimbing waktu itu. Nah, jadi sampai nggak ada kendala yang itu ya, nggak ada kendala yang benar-benar kamu itu sampai bikin stres gitu, atau gimana. Alhamdulillah belum sampai di titik itu, jangan sampai deh. Ya gitu sih paling, kan sejauh ini alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Mungkin ya koreksi dari dosen pembimbing pas waktu di awal untuk pengajuan judul, ya itu mah wajar aja mungkin ya, Pak. Oh, itu mah wajar. Iya gitu. Jadi bahan pelajaran juga untuk pas waktu mau mengerjakan mulai menyusun bab 1, bab 2, jadi ada bahan, ternyata kalau mulai dari pengajuan judul aja dikoreksinya seperti ini, jadi membantu ada dari dosen itu membantu banget. Jadi jangan sampai ketika kita itu nggak tahu karena memang belum ada pengalaman sebelumnya, jangan sampai kita itu diem, tapi waktu itu sempet sih kan ada perasaan mungkin canggung ke dosen gitu. Jadi wajar gitu. Ada kendala sulit untuk menanyakan karena memang nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu. Ada perasaan semacam itu, tapi ya seiring berjalannya waktu, teman-teman nggak usah khawatir juga ya yang lagi nyusun skripsi sekarang. Pokoknya yang penting mah semangat aja, ikutin alurnya gitu aja sih, Pak. Ikutin alurnya ya. Sesuai instruksi dari dosen pembimbing itu. Karena kan fungsi dosen pembimbing itu mengarahkan ya. Jadi kalau sering bimbingan makin bagus. Kalau jarang bimbingan ya begitulah, kesulitan sendiri ya. Alhamdulillah karakter dosen pembimbingnya yang sesuai dengan menginginkan ya. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Nah, kan sekarang sibuk juga nih, saya lihat di bisnis ya. Iya, Pak, betul. Bisnis kuliner, luar biasa sekali. Sambil bisnis terus meneliti, itu ada kesulitan tersendiri nggak? Sebetulnya
justru sengaja dibuat ada aktivitas, karena kalau hikmah pribadi, kalau misalnya gak ada aktivitas selama dari pagi sampai siang, sore, malam gitu, gak ada aktivitas, justru mungkin orang lain ada perspektif dari orang lain itu ya biar ada waktu luang buat ngerjain skripsi, tapi kalau buat hikmah pribadi justru malah bikin magernya itu makin nambah gitu, dan justru karena saking jadi bablas aja gitu kalau gak ada aktivitas. Makanya ada aktivitas itu hikmah mulai ngerintis bisnis sambil gitu. skripsi gak ada kendala ya? Ya justru sengaja dibuat, sengaja. Kalau ya karena kalau hikmah pribadi itu kan misalnya kebetulan waktu itu kan jadwal bimbingan skripsi itu dengan dosen pembimbing hikmah itu setiap iya ada pasti ya ada jadwal pasti, jadi nggak kelabakan untuk ngatur waktu kapan mengerjakan skripsi, kapan saatnya bisnis kayak gitu. Kebanyakannya kalau siang bisnis. Nah betul. Stres gak sih? Sejauh ini alhamdulillah enggak, karena alhamdulillah kalau misalnya merasa lelah, capek gitu, aduh gitu, misalnya merasa gimana ya, kayak perasaan gak beres-beres gitu skripsi. Ada rasa itu. Ada perasaan itu. Cuman kan itu mungkin bagian dari proses. Ya, untuk ya kan, maksudnya banget ya bagian dari proses. Bagian dari proses. Jadi gak mungkin lah kita bisa menyelesaikan itu tanpa kerja keras sebelumnya gitu, mengerjakan skripsi. Yaitu kita harus capek-capek dulu ngerjain skripsi. Kayak gitu kan. Untuk kalau ada rasa capek memang ada lah ya. Pasti ada perasaan capek gitu. Ya kan kadang apalagi baru-baru ini ada berita kan yang depresi ya. Oh ya, aku dengar ya. Coba saya lihat dulu. Yang depresi sampai gantung diri. Ya, jadi ada mahasiswa yang depresi, skripsi ya, depresinya karena skripsi gak lulus, lalu melakukan hal yang ya kita menyesalinya juga ya, gantung diri. Meskipun memang ada klarifikasi sih dari perguruan tingginya gitu ya, bahwa sebetulnya beliau itu almarhum itu tinggal meneliti aja, kalau judul udah selesai katanya ya. Memang kita kan nggak tahu. Nah, itu kan karena depresi bro. Ada nggak tips dari itu mengatasi rasa stres? Ya. Bahkan pernah depresi gak skripsi? Kalau di depresi sampai yang berlebihan itu nggak pernah, alhamdulillah. Tapi stresnya ada aja lah ya. Ada aja lah, kalau kepikiran gitu, aduh kapan nih selesai gitu, misalnya ada aja gitu, pastilah. Gimana nih? Kalau Hiko mengatasi biar nggak depresi yang berlebihan kayak gitu, apalagi sampai boleh deh. Ya, apalagi kalau misalnya sampai gantung diri karena depresi, ngerjain skripsi mungkin karena ditolak dosen atau lain sebagainya lah. Itu sebetulnya kan pertama itu harus balik lagi ke diri kita, gimana kita bisa mengendalikan diri kita gitu, karena yang tahu porsi kemampuan kita itu ya cuma diri kita gitu. Ya gimana caranya untuk bisa mengatasi stres itu, ya tanya ke diri kita. Misalnya cari hikmah sendiri apa? Kalau hikmah sendiri ya pertama mengendalikan diri sendiri dulu gitu kan, biar gak ingat nih, maksudnya kamu harus berjuang gitu untuk bisa sukses, mendapatkan gelar lah istilahnya gitu kan, untuk bisa lulus jadi sarjana itu kamu harus butuh perjuangan dulu, dan coba tengok lagi perjuangan orang tua. Jadi itu yang buat semangat juga. Iya, itu sih karena kan ya kita kuliah digayain sama orang tua kan nggak sedikit juga gitu. Jadi itu yang bikin hikmah semakin terpacu, dan ada beberapa motivasi juga, sering dimotivasi sama orang tua hikmah juga, dan alhamdulillah lingkungan support gitu. Jadi hikmah tuh berkumpul dengan orang-orang yang memang positif ya. Gitu. Berarti jadi itu yang mempengaruhi. Ada teman yang mensupport Ya. juga perlu berarti ya. Berarti kamu punya teman itu. Ya. Kalau orang tua sendiri support banget kan? Support banget. Jadi ketika misalnya lagi curhat, orang tuh sempat bilang gini, kalau misalnya memang
kamu dirasa ada yang pengen disampaikan, capek dan lain sebagainya, ya boleh silahkan curhatkan aja. Cuman kalau iya terus dimotivasilah, maksudnya ingat lagi ke tujuan atau ke goals awal kamu itu harus tujuan kamu itu apa gitu kan. Kamu mau sukses gitu, masa dengan mengerjakan skripsi itu bagian dari stepnya gitu, bagian dari proses untuk sukses kayak gitu. Masa hal yang dirasa itu tuh wajib kamu lewatin, tapi masa kamu nggak bisa ngelewatin itu gitu. Jadi ya oke gitu, dari situ hikmah berpikir oh iya juga gitu. Apalagi ini tuh belum apa-apa, kita lulus itu belum apa-apa, baru ya? Iya, baru bagian dari yang terkecil lah gitu. Belum lagi melihat konflik masalah kehidupan yang sebenarnya gitulah. Sebenarnya kalau misalnya kita berpikir lebih luas lagi gitu, kayak gitu sih Pak. Penelitiannya tentang apa sih Pak? Ngambil apa? Pemasaran kebetulan Pak. Oh, pemasaran. Iya, karena seneng juga gitu. Senang pemasaran karena memang berbisnis juga ya, iya. jadi related banget. Relate banget. Ilmunya manfaat banget buat aktivitas hikmah Iya. saat ini berbisnis. Betul. Sekalian diimplementasikan lah. Oh, benar-benar. Gitu. Metodenya apa? Metode kuantitatif Pak. Pakai kuantitatif. Sering gitu tuh, sering Mantauin lihat-lihat. channel ini ya? Iya. beneran loh, kalau misalnya memang dirasa nggak paham atau misalnya searching atau buka referensi lain kurang paham, ya lihat YouTube gitu. Kan banyak orang tuh tipikal orang tuh beda-beda menyerap ilmunya. Ada yang secara ngelihat YouTube baru paham misalnya kayak gitu. Ada yang Kalau kalau aku gitu Pak, senengnya misalnya lihat videonya, oh kayak gini, kayak mendengarkan gitu sama balikan secara visual gitu. Jadi sebetulnya kan nggak susah ya sekarang itu, media belajar banyak banget. Dari kalau kita nggak bisa ke perpus atau nggak punya buku atau susah ketemu dosen, sebenarnya YouTube juga banyak ya yang menjelaskan tentang masalah metode penelitian, tutorial SPSS. Salah satu channel ini kan. Ya, banyak banget ya di sini, komplit kayaknya guys. Jadi gak ada alasan sebetulnya ya. Ada gak sih hikmah temen yang memang menggebosi semangat kamu? Yang negatif lah, ada gak? Kalau ada, cara hikmah mengatasinya gimana? Sejauh ini mungkin yang bikin yang negatif lah gitu ya, ke hikmah bikin down atau gimana. Mungkin masih banyak teman-teman yang ada yang malas gitu. Ikutan males ya? Yang enggak juga, maksudnya kadang lah kok gini, jadi ikut progresnya itu jadi melambat juga gitu. Biar kalau misalnya teman-teman yang lain misalnya pada semangat, ya kita bisa jauh lebih geraknya lebih ini lagi gitu. Jadi itu sih yang mempengaruhi ini Pak, lingkungan juga gitu. Teman-teman ada beberapa, cuman ya saling memotivasi juga sih. Oke. Nah, pesan hikmah untuk para subscriber apa nih? Atau kepada teman-teman seperjuangan yang menonton channel ini, pesannya apa nih? Pokoknya semangat. Kita pasti bisa lulus tepat waktu kok, tenang aja, asal dikerjain. Dan jangan khawatir dengan dosen pembimbing yang bisa dibilang killer atau justru bisa bikin kita canggung atau kayak gimana gitu untuk nanyain skripsi kita kalau ada kendala. Justru ya itu membantu ya, dosen pembimbing itu ya ikutin alurnya aja, ikutin dan instruksi si dosen pembimbingnya itu, insya Allah kita fine aja gitu. Bakalan bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Selesai benar. Kalau belum selesai belum baik skripsinya. Oke, gitu aja ya hikmah ya. Terima kasih waktunya dan sudah berbagi dengan teman-teman semua nih di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang nonton video ini. Tetap semangat. Jangan lupa di-share ya, komentar dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.